Rusia lancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Luhansk dari 9 arah secara serentak. Pasukan Ukraina tumbang. Rusia dikabarkan memulai serangan besar-besaran dari 9 arah di wilayah Luhansk, Ukraina. Pejabat militer Ukraina mengatakan bahwa pertarungan sengit masih berlangsung untuk mempertahankan wilayah. Sementara itu, kota penting Severodonetsk di Luhansk dilaporkan hampir jatuh ke tangan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dilansir tribunwolf.com dari Reuters Rabu 16 Juni, tampaknya Rusia menunjukkan perkembangan signifikan dalam invasinya ke Ukraina. Pasukan Moskow kini berada di atas angin setelah berhasil mengisolasi kota Severodonetsk di Luhansk. Panglima militer Ukraina Valery Zaluzny mengatakan Rusia telah memusatkan pasukan serangan utamanya di antara wilayah Luhansk. Bahkan pasukan tersebut kini telah berusaha menyerang secara serentak dari 9 arah. Perjuangan sengit untuk wilayah Luhansk berlanjut, kata Valery Zaluzny dalam sebuah pesan online Rabu 15 Juni. Ia mengatakan bahwa Rusia menggunakan pesawat granat berpeluncur roket dan artileri. Hal ini sejalan dengan penilaian Barat baru-baru ini bahwa Ukraina Timur yang kini menjadi target utama Kremlin dapat segera jatuh ke tangan Rusia jika dinamika saat ini berlanjut. Saat Barat mempercepat pengiriman senjata, Kiev telah berjanji untuk harapan terus berperang dengan harapan bahwa pertempuran di timur akan menjauhkan Rusia dari negara lain. Dilansir tribunwolf.com dari BBC, Selasa 14 Juni, dilaporkan sekitar 70% wilayah kota Severodonetsk yang juga terletak di Luhansk telah berada di bawah kendali Rusia. Pertempuran sengit terjadi selama berminggu-minggu di mana merebut Severodonetsk telah menjadi tujuan militer utama bagi Rusia. Dengan mengambil Severodonetsk dan kota terdekatnya Lysychansk, Moskow akan mendapat kendali atas seluruh wilayah Luhansk yang sebagian besar sudah dikendalikan oleh separatis yang didukung Rusia. Melalui pernyataan di Telegram, Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Haidai menuliskan bahwa ketika jembatan menuju Severodonetsk telah dihancurkan. Ia menyebut penduduk yang tersisa di kota itu terpaksa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Pasalnya, pasukan Rusia diklaim telah menghancurkan infrastruktur gas, air, dan listrik kota itu, di samping apa yang dia sebut masalah besar dengan perawatan medis. Sebuah jembatan telah hancur, jadi sayangnya tidak mungkin membawa apapun ke kota hari ini, kata Haidai dilansir Newsweek Selasa 14 Juni. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan korban jiwa dalam pertempuran di kota itu sebagai kondisi yang mengerikan. Ia mengatakan pasukan Ukraina telah memerangi pasukan Rusia di setiap meter secara harfiah. Pasukan Ukraina yang tersisa di kota itu harus menyerah atau mati, kata Edward Basurin, seorang perwakilan militer dari Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan diri sendiri. Divisi Ukraina yang ada di Severodonetsk yang akan ada selamanya. Seorang pejabat tinggi Rusia menyatakan tujuan Moskow adalah untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri. Secara umum, perlindungan Republik ada tujuan utama dari operasi militer khusus, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dilansir oleh kantor berita RIA Novosti. Pertempuran di Donbas di hari ke-114 dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah. Pada pertempuran di wilayah Donbas, militer Rusia masih unggul atas kemampuan artileri dan udara daripada Ukraina. Bahkan, sokongan senjata dari Barat hari ini masih belum bisa menandingi kekuatan artileri pasukan Rusia di timur. Ditambah, beredar kabar jika Belarus akan melancarkan serangan ke Ukraina. Dilansir The Kiev Independent pada 17 Juni 2022, saat Ukraina sedang berada dalam situasi mendekati titik kritis bagi militer Ukraina di Donbas, Belarus diprediksi akan melancarkan serangan dari 4 arah, seperti yang dikatakan oleh Presiden Ukraina pada Jumat 17 Juni 2022. Presiden Zelensky menyerukan pemeriksaan kesiapan jika terjadi invasi dari Belarus. Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Oleksiy Danilov mengatakan Zelensky mengadakan pertemuan untuk menilai ancaman invasi lebih lanjut dari Belarus dan meminta pemeriksaan kesiapan di 4 wilayah. Danilov tidak secara rinci menjelaskan di mana tepatnya pemeriksaan dilakukan. Sebelumnya, melihat kondisi yang mendesak dan menyulitkan pasukan Ukraina di Donbas, pemerintah Ukraina menyalahkan Barat karena telah gagal mengirim bantuan tepat waktu dan membuat tentara Ukraina di medan tempur menderita kerugian yang fatal dari hari ke hari.
Dalam laporan terbaru dari seorang jurnalis asal kantor berita Axios World, Dave Lawler, ia menyatakan 200 sampai 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya di Donbas dan total korban harian bisa mencapai 1000, kata David Arakamia yang memimpin negosiasi Ukraina dengan Rusia hari ini. Di sisi lain, Zelensky menyebut jumlah kematian 60 sampai 100 dalam 2 minggu terakhir. Berdasarkan laporan dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, lebih dari 40 negara dari sekutu AS telah mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Sejak 24 Februari 2022, AS telah mengalokasikan lebih dari 5,6 miliar dolar untuk mendukung Ukraina melawan agresor Rusia. Hari ini pada tanggal 16 Juni, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengonfirmasi jika aliansi siap untuk memasak senjata jangka panjang ke Ukraina. Sedangkan penasihat Presiden Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengumumkan sejumlah bantuan militer yang harus mengakhiri perang dengan Rusia di Ukraina. Untuk mengakhiri perang berat, kita membutuhkan senjata berat 1000 howitzer kaliber 152 mm, 300 ml RS, 500 tank, 2000 kendaraan lapis baja, 1000 drone, tulis penasihat Presiden Ukraina melalui di akun Twitter pribadinya pada Senin 13 Juni 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan korban jiwa dalam pertempuran di kota itu sebagai kondisi yang mengerikan. Ia mengatakan pasukan Ukraina telah memerangi pasukan Rusia di setiap meter secara harfiah. Pasukan Ukraina yang tersisa di kota itu harus menyerah atau mati, kata Edward Basurin, seorang perwakilan militer dari Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan diri sendiri. Divisi Ukraina yang ada di Severodonetsk yang akan ada selamanya. Seorang pejabat tinggi Rusia menyatakan tujuan Moskow adalah untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri. Secara umum, perlindungan Republik ada tujuan utama dari operasi militer khusus, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dilansir oleh kantor berita RIA Novosti. Pertempuran di Donbas di hari ke-114 dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah. Pada pertempuran di wilayah Donbas, militer Rusia masih unggul atas kemampuan artileri dan udara daripada Ukraina. Bahkan, sokongan senjata dari barat hari ini masih belum bisa menandingi kekuatan artileri pasukan Rusia di timur. Ditambah, beredar kabar jika Belarus akan melancarkan serangan ke Ukraina. Dilansir The Kyiv Independent pada 17 Juni 2022, saat Ukraina sedang berada dalam situasi mendekati titik kritis bagi militer Ukraina di Donbas, Belarus diprediksi akan melancarkan serangan dari 4 arah, seperti yang dikatakan oleh Presiden Ukraina pada Jumat 17 Juni 2022. Presiden Zelensky menyerukan pemeriksaan kesiapan jika terjadi invasi dari Belarus. Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Oleksiy Danilov mengatakan Zelensky mengadakan pertemuan untuk menilai ancaman invasi lebih lanjut dari Belarus dan meminta pemeriksaan kesiapan di 4 wilayah. Danilov tidak secara rinci menjelaskan di mana tepatnya pemeriksaan dilakukan. Sebelumnya, melihat kondisi yang mendesak dan menyulitkan pasukan Ukraina di Donbas, pemerintah Ukraina menyalahkan Barat karena telah gagal mengirim bantuan tepat waktu dan membuat tentara Ukraina di medan tempur menderita kerugian yang fatal dari hari ke hari.